Natal Tuhan mengajak kita untuk berbela rasa. Perayaan Natal tahun ini berbeda dari biasanya. Perbedaannya terletak pada jumlah umat yang hadir di gereja sangat terbatas. Perayaan liturgisnya sederhana, tak semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Dekorasi Natalnya minimalis serta tidak diiringi oleh musik dan koor yang meriah. Semua ini dikarenakan oleh situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendalikan dengan baik. Dampak COVID-19 sudah 10 bulan menimpa negeri ini. Banyak dari kita yang merasa dampak itu secara langsung, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, tanpa tunjangan, usaha sendiri menderita kerugian besar, dan kehilangan pemasukan sama sekali. Orang sudah kehilangan pemasukan karena COVID-19 lagi. Sungguh menyedihkan. Pikiran menjadi galau, perasaan menjadi tak menentu, tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Setiap hari tidak ada pemasukan, tetapi pengeluaran jalan terus. Ada banyak umat yang tidur tak nyenyak karena memikirkan bagaimana supaya bisa survive di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Yang lebih menderita adalah mereka yang bekerja harian dan digaji harian. Kalau tidak bekerja, berarti tidak mempunyai apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Ini semua deretan perasaan manusiawi yang sering kita alami, kita lihat, dan kita dengar dari cerita-cerita orang yang dekat dengan kita. Pandemi COVID-19 bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari suatu yang hebat, yang bakal terjadi untuk kita dan generasi berikutnya. Kita belajar budaya baru 3M. Kita belajar sense of crisis, belajar untuk mengatur hidup dan perencanaan hidup yang lebih baik lagi. Walaupun demikian, kegembiraan dan sukacita Natal tak pernah boleh dirampas oleh COVID-19 atau ditukarkan oleh ketakutan serta kecemasan karena COVID-19 belum juga berlalu dari negeri kita ini. Walau COVID-19 masih menghantui kita, tetapi sukacita dan damai Natal harus terus menjadi milik dan mewarnai hidup kita hari ini dan selanjutnya. Sang Raja Damai telah lahir di tengah kita. Sang terang sejati telah terbit atas kita. Firman itu telah menjadi manusia yang ada di tengah-tengah kita. Apa yang perlu kita lakukan di tengah situasi COVID-19 ini? Pertama, terus optimis dan memaksimalkan semua potensi dan kreativitas yang kita miliki. Dengan itu kita masih ada sesuatu hal yang kita bisa lakukan untuk mengisi masa pandemi ini. Entah itu keterampilan rumahan atau hal lain yang mendatangkan manfaat positif untuk kita. Kedua, setiap hari diusahakan ada sesuatu hal positif yang dilakukan, apapun modelnya. Entah yang bernilai ekonomis, bernilai seni, atau hanya sekedar menyalurkan hobi lama yang telah lama tidak ditekuni. Ketiga, berusaha untuk selalu melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Dengan cara itu membangkitkan banyak hal positif yang bakal mewarnai setiap hari hidup kita. Natal Tuhan di kandang Betlehem mengajak kita untuk satu, mentransformasi semua hal baik yang kita miliki untuk bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lain lagi. Kebaikan yang dibagi selalu menghasilkan lebih banyak lagi kebaikan lainnya. Berkat yang dibagi akan menghasilkan banyak berkat baru lagi. Apa yang kita beri untuk orang lain itu juga yang bakal kita terima dari orang lain. Mungkin kita tidak terima dari orang yang sama yang pernah kita berikan sesuatu, tetapi dari orang lainnya lagi. Kedua, membawa pengharapan untuk sesama yang tinggal bersama kita, atau untuk siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Kita harus saling menyemangati, menguatkan, dan meneguhkan, terutama di suasana pandemi COVID-19 ini. Ketiga, menghargai satu sama lain dalam kehidupan setiap hari. Masyarakat negara kita kadang diwarnai oleh rendahnya semangat menghormati satu sama lain secara pantas. Kita harus galakkan semangat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Kita selalu mengedepankan kesadaran untuk menghormati sesama apapun suku, agama, asal dan budaya serta bahasanya. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, itu juga yang orang lain akan lakukan untuk kita. Ingat,
Itu hukum alam. Keempat, kita harus menjadi pelaku kedamaian dan keadilan dalam hidup setiap hari. Kita menjadi pelaku kedamaian dan keadilan bukan menurut apa yang orang katakan, tetapi menurut apa yang benar dan pantas untuk itu. Natal Tuhan, Natalmu dan Natalku, untuk sebuah kedamaian dan sukacita, sekarang dan selamanya. Amin.